Maksudnya lu nggak usah belain dia, lu ngomong yang sebenarnya deh, please deh. Itu kan ketahuan banget kalau misalkan videonya itu bukan terposting dari akunnya Uya ya, berarti ya bukan Uya. Yang edit siapa? Yang ngepost siapa? Ya mereka kan, bukan Uya gitu. Kenapa Uya yang kena? Uya kena hujat. Di saat semua mata tertuju pada tragedi penggerudukan rumah Uya Kuya, muncul sosok publik figur yang bikin netizen terperangah. Sosok yang biasanya dikenal blak-blakan, penuh kontroversi, tapi kali ini justru menunjukkan kepedulian yang tak disangka-sangka. Dialah Denis Karista. Aksinya mengirim karangan bunga terang-terangan mendukung Uya Kuya, bikin banyak orang terdiam. Ada yang kaget, ada yang terharu. Bahkan tak sedikit yang justru akhirnya ikut bersimpati. Tapi, apakah aksinya itu adalah langkah yang benar di mata publik? Semua berawal dari insiden penggerudukan rumah Uya Kuya. Masa yang datang begitu marah dan mengamuk. Akibat amukan itu, rumah megah milik Uya tak luput dari kerusakan. Bukan hanya barang-barang yang hilang, tapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga yang tinggal di dalamnya. Di tengah hujatan, caci maki, dan tuduhan yang tak kunjung reda, ada satu sosok yang justru melangkah berbeda. Denis Karista, nama yang selama ini lebih sering muncul dengan kontroversi, perseteruan, dan komentar pedas di media sosial. Namun siapa sangka, kali ini Denis tampil dengan wajah yang jauh berbeda. Ia terang-terangan mengaku iba dengan kondisi Uya Kuya. Bukan hanya kata-kata, tapi juga aksi nyata. Denis mengirimkan 3 karangan bunga ke depan rumah Uya Kuya. Sebuah gestur yang mengejutkan banyak pihak, mengingat tak banyak selebriti berani menunjukkan dukungan secara terbuka dalam situasi panas seperti ini. Karangan bunga itu bukan karangan biasa, setiap papan bunga berisi pesan mendalam. Dalam suatu wawancara, Denis juga bicara tegas. Ia menyebut bahwa Uya Kuya hanyalah korban dari sebuah hoaks. Menurut Denis, ada oknum yang dengan sengaja mengedit video lama Uya Kuya, lalu menyebarkannya hingga menimbulkan kebencian publik. Ya, jadi menurut gua ini tragis banget ya. Dan menurut gua itu Uya itu korban video hoax ya yang beredar ya. Coba deh kalian pikir. Masa orang kagak tahu sih video yang beredar itu kan bukan dia yang ngepost dan itu editan dan yang ngepost pun bukan dari akun dia. Masa nggak tahu gitu loh. Sampai separah itu. Dari sini kita belajar ya, fitnah itu kejam banget loh. Bener-bener kejam banget. Ini pelajaran buat semua orang, buat para media juga. Jadi kalau misalkan bikin video tuh jangan pernah ngepelintir karena orang kan bisa aja salah tangkep dan salah paham dan gue juga bingung. Ini padahal menurut gue itu jelas banget ya. Semua orang juga pasti tahu itu tuh bukan si Uya yang ngepost. Selain itu, ada satu hal lain yang membuat Denis benar-benar geram. Ia tahu betul rumah yang saat itu digeruduk massa bukanlah hasil jabatan politik Uya Kuya. Ia ingat sejak lama Uya membangun karirnya di dunia hiburan, dari presenter, mentalis, hingga artis serba bisa. Puluhan tahun Uya bekerja keras menghibur masyarakat mencari rezeki halal. Dan hasil keringat itulah yang akhirnya bisa mewujudkan rumah megah.
Jauh sebelum Uya duduk di kursi DPR, rumah itu sudah berdiri. Itulah sebabnya Dennis menyayangkan mengapa rumah yang lahir dari kerja keras seorang entertainer justru digeruduk atas dasar isu politik yang belum jelas kebenarannya. Dan menurut gua ini si Uya itu kan punya rumah itu sejak dia jadi artis kan, sebelum jadi DPR kan. Uya itu baru jadi DPR tuh nggak nyampe setahun deh seingat gua. Iya kan? Nggak nyampe setahun, terus segitu, dan rumah itu hasil kerja kerasnya Uya selama jadi artis belasan tahun. Akhirnya bisa punya rumah kayak gitu. Dan Uya itu kan bukan dari orang kaya ya, dia dari orang susah tadinya yang merintis dari artis, kerja belasan jam, hampir 24 jam kayaknya dulu dia program TV dia kan banyak banget kan dulu. Kayaknya belasan jam dia kerja tiap hari buat nabung beli itu rumah. Sekarang karena beredar video hoax dan yang lain percaya, rumah itu dijarah loh. Oke lah kalau misalkan yang lain ya oke lah kalau misalkan masa DPR gitu ya ngeselin. Ya memang ngeselin gitu, memang ngeselin ya. Harusnya kan gaji mereka semua UMR aja gitu. Jadi nggak ribet, masa gaji mereka gede, gaji kita UMR, ya kan? Harusnya sama aja tuh gaji mereka DPR UMR aja. Oke lah demo ya memang harus demo, ya kan, karena ya memang gaji. Tapi kan demonya dengan tertib. Tapi kan kalau misalkan yang ngejarah rumah Uya itu bukan demo, itu ngejarah, beda lagi cuy. Gitu loh. Terus dari kemarin gue juga gak mau speak up karena gue takut banget video gue dipelintir-pelintir. Ini kalau gue ngomong dikasih timer yang ntar dipelintir-pelintir sama orang. Belajar dari Uya, kita ngomong apa aja bisa dipelintir sekarang. Bahkan gak ngomong apapun bisa dipelintir. Kayak si Uya kan gak ngomong apa-apa, gak komen apa-apa, dipelintir. Udah bikin video klarifikasi, tetep aja. Udah minta maaf berkali-kali. Coba yang lain, emang yang lain minta maaf? Yang lain gak ada yang minta maaf. Itu yang joget-joget di ruangan itu banyak. Kenapa Uya doang gitu? Aksi Dennis rupanya berubah manis. Banyak netizen yang tadinya sinis, kini mulai mengasihani Uya Kuya. Tak lupa, Dennis juga membagikan chat pribadinya dengan Uya Kuya atas bentuk support dirinya terhadap Uya. Meski tetap ada pihak yang meragukan motif Dennis, namun tidak bisa dipungkiri bahwa dukungan itu sedikit banyak mengubah pandangan publik terhadap Uya Kuya. Tak bisa dipungkiri, langkah Dennis ini punya dampak besar. Di satu sisi, ia memperlihatkan sisi empati yang jarang terlihat darinya. Di sisi lain, ia membuka ruang bagi masyarakat untuk berpikir ulang. Apakah benar semua yang mereka lihat di media sosial bisa dipercaya? Apakah benar Uya Kuya pantas diperlakukan seperti itu? Aksi karangan bunga ini menjadi semacam simbol bahwa masih ada orang yang mau berdiri di sisi yang berbeda, meski berisiko dibenci publik.
Aksi Dennis yang terang-terangan dukung Uya Kuya sampai kasih karangan bunga bikin banyak orang shock. Apapun tanggapan publik, satu hal yang jelas, keberanian Dennis menunjukkan dukungan ini telah mengubah arah cerita. Dari hanya sekedar tragedi menjadi kisah tentang kepedulian, tentang empati, dan tentang keberanian melawan arus. Bagaimana menurut kamu? Apakah Uya pantas menerima insiden itu? Atau justru masalah yang terlalu berlebihan? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.